Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perintahkan KPU menunda pemilu. Apakah ini skenario lanjutan untuk menjegal Anies menuju RI 1? Seperti diketahui sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum KPU untuk menunda pemilu 2024. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum. Sebelumnya KPU menyatakan Partai Prima sebagai pihak penggugat tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Kemudian, Partai Prima menggugat KPU secara perdata ke PN Jakarta Pusat. Selanjutnya, Majelis Hakim pada Kamis 2 Maret 2023 memutuskan bahwa KPU melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan ini tentunya mengejutkan banyak pihak. Banyak ahli hukum dan ahli tata negara mengecam keputusan PN Jakarta Pusat tersebut karena dinilai tidak masuk akal. Karena bukan hak dan wewenang pengadilan negeri untuk menunda pemilu. Bahkan menilai para hakim yang memutuskan layak untuk dipecat. Meskipun demikian, motif kepentingan politik atas keputusan PN Jakarta Pusat ini begitu terasa. Banyak pihak yang menilai bahwa hal tersebut adalah salah satu upaya untuk menjegal Anies menuju kursi RI 1. Seperti diketahui bersama bahwa Anies Baswedan saat ini sudah mengantongi separuh tiket untuk bertarung ke gelanggang Pilpres 2024. Setengah tiketnya lagi tinggal menunggu di saat Anies resmi didaftarkan ke KPU pada tanggal 19 Oktober 2023 nanti oleh 3 partai pengusung, yaitu Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Antara Maret sampai Oktober nanti dinilai belum aman buat Anies Baswedan. Karena dalam periode tersebut ujian akan datang silih berganti. Namun hingga saat ini, pelan tapi pasti, ujian-ujian yang sudah datang sebelumnya dinilai sudah dilewati dengan sukses oleh Anies Baswedan dan partai koalisinya. Lihat saja ketika Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Upaya untuk menjatuhkannya datang dari isu dugaan korupsi Formula E, dimulai dari langkah politik yang dilakukan PDI Perjuangan dan PSI, yang mengajukan hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta hingga pemanggilan oleh KPK mengenai kasus Formula E. Namun saat itu terjadi dinamika antara pimpinan KPK hingga berujung pengembalian sejumlah pegawai KPK ke instansi asalnya. Dan hingga saat ini belum ada bukti yang cukup untuk menjerat Anies terkait kasus Formula E. Ujian berikutnya adalah ketika salah satu partai pengusung yaitu PKS sebelum memutuskan untuk mengusung Anies di 2024 nanti. PKS sempat menerima tawaran 2 kursi menteri di pemerintahan agar PKS batal untuk mengusung Anies. Namun pada akhirnya PKS teguh dan tidak tergoda hingga memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan. Hingga ujian berikutnya mengenai penundaan pemilu ini pun muncul dan membuat banyak pihak terkejut. Apakah penundaan pemilu itu hanya sekedar keinginan dari Partai Prima saja atau ada kekuatan besar yang ada di belakangnya ingin menghambat laju Anies karena dinilai semakin populer di mata rakyat Indonesia? Bahkan lembaga seperti CSIS, Center of Strategic and International Studies mencium aroma tawar-menawar politik di balik putusan PN Jakarta Pusat ini. Saya sulit untuk nggak melihat keputusan Pengadilan Jakarta Pusat ya sebagai bagian dari, dengan segala hormat, kelompok-kelompok yang memang menginginkan pemilu ditunda. Oke? Kelompok-kelompok ini bisa terorganisir secara rapi, bisa loosely organized, nggak terlalu terorganisir, tetapi tujuannya sama, yaitu pemilu 2024 ditunda, entah 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Banyak hal yang sudah dilakukan, ya. Tetapi hari ini kelompok ini masuk lewat pintu pengadilan. Tetapi jauh sebelum ini kita lihat banyak, katakanlah, mobilisasi, orkestrasi, ya, memainkan isu-isu yang tujuannya itu adalah untuk menunda pemilu 2024. Tidak masuk akal jika para hakim PN Jakarta Pusat tidak mengerti soal aturan yang telah mereka putuskan. Mereka juga pasti tahu bahwa keputusan ini akan menimbulkan reaksi dan gejolak besar di masyarakat. Mereka tidak mungkin berani bila tak ada kekuatan besar yang mendukung. Bila memang betul semua ini adalah bagian dari skenario besar yang ingin menggagalkan pencalonan Anies. Tentu saja Anies dan ketiga partai pengusung sudah punya strategi politik untuk menghadapi ujian-ujian yang akan terus datang tak ada hentinya. Koalisi Perubahan sadar bahwa dengan mengusung Anies tentu saja memiliki konsekuensi politik yang besar.
Namun seperti yang sudah-sudah, akan selalu ada cara untuk melewati ujian hingga pada akhirnya dapat mengantarkan Anies Baswedan mendaftar ke KPU sebagai calon presiden RI 2024. Ya, inilah jalan Anies. Lewati jalan terjal untuk dijegal.